Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju? Apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk? Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di Unri, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya, ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita, makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis, dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, apalagi kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang, berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan, tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan, maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas, dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Oke. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di daerah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh, begitu? Akan masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan, ya masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga, ya terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya termasuk juga kita dapat penghargaan menurunkan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apel mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum, karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas, dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20 ini selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh, Jadi kemarin juga kita terima sebuah P3K. Nah, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu. Kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan, Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai P3K. Makanya kemarin melalui TKP SDM kita utus dari TKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi P3K. Alhamdulillah, mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang P3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu sudah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya sudah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai P3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Yeah. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Nah, ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai P3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh, gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Mau masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah, berobat susah karena jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis buat ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 miliar lagi lah. Yang udah kita bayar ini cukup masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Makanya kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 ya yang paripurna, Bu ya. 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati ada dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tak susah. Ya. Tak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Okay. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Yeah. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan PK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu didapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, betul, tapi masyarakat itu melapor dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi satu pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya, benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya, tentu satu bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya, benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir yang Oke. tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting inovasi ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali. Saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Ya kan? Belum lagi dikasih obat dia udah Iya. lihat muka. Tambah penyakit. Tambah sakit ya? Tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari Betul. penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri, Ya, benar sih. ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum, jangan nanti berbahasa, aku datang siang Wak, kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan itu lebih sudah membuat dia lebih sehat tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul, Mereka betul. menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Itu Artinya yang- status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Oke. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Oke. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana PUD. Oke. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Oke. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Oke. Mulai dari kadang-kadang air bersih, air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dan rumah susun, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana yang kita siapkan, Pak, ya. Oke, Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir kan mendapat penghargaan nih, Bu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya, benar, Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. sebelum nikah. Benar luar biasa ya benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Ya, kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke warga, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di Ibu Hamil itu mendampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum Ibu Hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda, dan saat ini saya bersama Ibu Weni, Kepala Puskesmas dari Sedinginan, Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir. Dan kemudian juga ada Bu Dr. Ida dan juga Bu Dr. Tia yang tentu saja akan berbincang-bincang bersama kita pemirsa dalam sebuah program pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir dan pembangunan puskesmas, pengembangan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Ya, kita langsung saja kepada Ibu Weni, Kepala Puskesmas Kecamatan Sedinginan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Aduh, baik. Ibu kayaknya sangat segar sekali ini. Alhamdulillah. Ya, dan terlihat muda gitu ya. Begitu. Iya. Terlihat muda bukan berarti terlihat muda, mungkin usianya tua tapi wajah tetap muda, kan lebih keren gitu ya. Alhamdulillah. Daripada Masya Allah. usia muda muka tua kan Gitu. jelek ya gitu ya. Nah, makanya saya senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian karena saya termasuk orang yang kepo, Bu. Oh. Ya. Nah, saya mau tanya sedikit, Bu, ini tentang puskesmas ya. Tentu Boleh, kepada Ibu Weni sebagai kepala puskesmas, tahulah sedikit tentang sejarah puskesmas ini, kapan berdiri dan perjalanannya seperti apa. Oke, baik. Silakan, Bu. Oke.
Puskesmas Sedinginan ini awalnya dari Kabupaten Bengkalis, Pak. Sebelum menjadi Kabupaten Rokan Hilir Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, ya ini puskesmas tetap namanya dengan Puskesmas Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih. Kemudian setelah Kabupaten Rokan Hilir berdiri, ya kami tetap menjadi Puskesmas Sedinginan, ya. Bangunan puskesmas kami kalau Bapak mau nanti lihat itu awalnya dari gedung rawat inap kami. Itulah puskesmas kami pada awalnya yang berdiri pada tahun 1975. Lokasinya di mana? Nih di depan nanti Pak, bisa kita lihat ya. Itulah puskesmas, di situ pelayanannya tapi belum rawat inap seperti sekarang. Kemudian yang gedung sekarang ini sampai dengan yang sebelah ujung nanti Pak, itu ex-nya kantor camat Tanah Putih, kemudian ex-nya kantor Dan Ramil, ya Koramil, Kecamatan Tanah Putih, yang kemudian pada tahun, kalau nggak salah itu tahun 2000 kita mekar 2000 ya, 2005 Pak, ini menjadi puskesmas semuanya. Jadi 3 ex kantor itu menjadi puskesmas Sedinginan. Berarti cukup luas juga ya? Ya, jadinya luas Pak. Dari yang satu gedung puskesmas, nanti bisa kita lihat Pak, yang hanya mungkin bangunan berapa lah itu ya, 15 kali 20 lah gitu Pak ya. Nah, jadi sekarang ini dia puskesmas kami yang alhamdulillah yang kami benahi setiap harinya. Inilah dia Pak, kami bekerja sama dengan jumlah staf kami di sini 260 orang. 260 orang? Iya, 260 di sini saja? Atau enggak, terbagi ada di depan puskesmas yang baru dimekarkan itu sekitar 80-an orang, di sini 160-an orang. Cukup banyak juga ya, rame sekali. Berarti kalau rame, kebutuhan kenapa pasti ada alasannya kenapa di sini tenaga mau karyawan ataupun tenaga medisnya ramai. Itu ada alasannya kenapa bisa seperti itu. Seperti kita ketahui bersama Pak, di sini Rokan Hilir Sedinginan ini kecamatan tertua ya Pak ya. Kami memiliki wilayah kerja 18 desa dengan 18 desa. Ya, makanya dengan jumlah penduduk lebih kurang 69.000 sampai dengan 70.000 penduduk. Makanya dengan jumlah tenaga kesehatan kami yang sebanyak itu juga dikirim ke desa-desa juga Pak. Jadi masing-masing desa kami ada petugas bidan desanya, perawatnya, ada kami tempatkan di sana gitu. Akreditasinya apa? Kami utama. Utama? Ya, alhamdulillah utama Pak. Sejak tahun berapa Bu? Ini baru kami. Baru. Tapi rasanya kami paripurna Pak. Oh gitu Bu ya? Ya. Kami utama tapi rasa paripurna. Karena saya melihat juga memang kalau dilihat dari kondisi, melihat kami di luar saja tadi baru masuk ya, kita lihat. Ini rumah sakit atau puskesmas ya begitu ya. Puskesmas kok besar sekali gitu. Karena dari sekian puskesmas yang kita datang, ini baru kita lihat puskesmas yang cukup luas dengan bangunan yang cukup banyak. Kami kira tadi nyampur sama bangunan pemerintah lainnya. Rupanya memang bangunan pemerintah juga, tapi sudah diambil alih gitu ya, sudah dialih fungsikan gitu ya. Jadi puskesmas semuanya 3X. 3X bangunan pemerintah gitu ya, yang sudah menjadi puskesmas ini sebenarnya ini sebuah rezeki barangkali bagi masyarakat di sini, hingga punya puskesmas yang banyak. Tapi karena memang tadi wilayah cakupan kerjanya yang cukup luas, 18 desa gitu. Nah, itu tentu harus didukung dengan berbagai fasilitas yang memadai. Bisa dijelaskan Bu? Oke. Kami dari hari ke hari, tahun ke tahun ya, alhamdulillah saya sudah 2 tahun lebih ya, Bu Dokter ya. Kami bersama-sama membenahi puskesmas ini, yang pada awalnya ya kayak sedih ya, agak sedih ya. Kalau awalnya itu agak sedih gitu ya. Begitu banyak yang dibenahi gitu loh Pak, yang dari ruang tunggunya yang sampai belum kaca-kaca mata yang ruang tunggunya Pak, bayangkan Pak, hanya tidak ada atap sama sekali gitu. Jadi kita bayangkan pasien sebanyak itu menunggu dengan panas yang terik gitu. Kita hanya menyediakan kursi waktu itu ya, setahun yang lalu ya. Kalau hujan nanti mereka minggirlah cari tempat berteduh gitu. Bayangkan Pak,
gitu kan. Jadi kami bersama-sama lah memikirkan bagaimana dengan upaya puskesmas ya, dengan ini juga bersama dinas kesehatan kami juga kami konsultasikan seandainya kami mampu untuk membuat itu apakah boleh. Jadi ke dinas kesehatan mengarahkan kami boleh kalau puskesmasnya mampu, dan alhamdulillah dukungan pemerintah juga ya kan Pak. Ruang pemerintah tunggu, kabupaten pasti ya. Jadi ruang tunggu kami sudah bisa kami buat ya, alhamdulillah lah. Belum mungkin cukup representatif ya dengan upaya kami gitu loh Pak. Kemudian juga semua puskesmas ini yang pada awalnya itu kalau hujan pastinya tempias ya Pak, air itu bisa jadi masuk ke ruangan ya, gitu loh Pak. Kayak inilah ya, blower lah gitu ya kan. Ya, jadi seperti itulah. Jadi sedikit demi sedikit selama 2 tahun lebih ini ya, kami berupaya untuk semuanya demi kenyamanan pasien kami yang datang, yang berkunjung ke Puskesmas Sedinginan ini, dan alhamdulillah ya kalau ada kilas balik lah mungkin kita bisa lihat before after mungkin di 2 tahun ini alhamdulillah lah Pak. Rasanya mungkin pasien kami yang dulunya mungkin hanya 20 mungkin 30 pasien ya. Sekarang 80 sampai dengan 150 pasien per hari ya Bu Dokter ya. Yang kami 80 sampai 150. Ramai ya. Dengan rawat inapnya juga Pak selalu penuh. Kami cuma punya 6 sampai 7 tempat tidur, dan alhamdulillah sekarang masyarakat sepertinya untuk datang ke puskesmas itu tidak enggan lagi. Karena apa? Ya karena dokter-dokternya juga mau Pak ya, jadi mereka dirawat dulu di sini. Sekiranya kami tidak mampu ya kan. Berarti ada rawat inap? Ada Pak. Jadi kami kini kami merawat pasien di sini. Bu dokternya juga ada yang khusus shiftkan untuk tanggung jawabnya ke rawat inap gitu loh Pak. Jadi pengaturannya seperti itu. Berarti perubahan yang signifikan ini terjadi dalam waktu 2 tahun ini? Bagaimana Bu Dokter? 2 tahun ini. Berarti dalam masa pemerintahan Bupati sekarang? Iya benar, benar Pak, karena dukungan pemerintah. Iya. Berarti pemerintah kabupaten, dalam ini mungkin Bupati dan Dinas Kesehatan cukup perhatian juga dengan kondisi dan keadaan di Puskesmas Sedinginan ini ya? Iya, beliau sangat peduli masalah kesehatan. Kalau saya boleh tahu, perubahannya ini berapa persen? Mungkin kalau kita rotasi berapa derajat gitu? Berapa kira-kira Bu Dokter? Jangan 360 derajat Bu, kalau 360 balik lagi dia. 90, 180. Berarti kalau 180 jauh ya? Memang banyak Ya, perubahan. sangat, berarti kalau 180 ya 100% barangkali dari hampir 200% gitu ya. Ya kalau 360 balik lagi Bu. Iya. Itu upaya kami bersama Pak, karena kami bersama-sama bagaimana puskesmas ini ada di tengah masyarakat, dan benar-benar masyarakat tuh merasa puskesmas ini adalah sarana kesehatan yang pertama yang harus mereka kunjungi saat mereka memerlukan untuk masalah kesehatan mereka. Baik gitu, Bu Pak. ini. Tapi saya mau ke Dokter Ida lagi nih. Nah, ini bagian pelayanan. Ini paling penting loh bagian pelayanan ini, karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat pasien begitu kan. Nah, bagaimana puskesmas sendiri memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang datang ke sini, Bu? Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, kami sebelumnya merasa bangga lah Pak ya bisa dikunjungi oleh stasiun TV. Sama Bu, kita juga bangga bisa datang ke sini Bu. Nggak gugup Pak. Jadi alhamdulillah di sini kebetulan yang tadi diceritakan Bu Kapus, jumlah pasiennya memang cukup banyak kan? 80 sampai 150 per hari. Ya, jadi dengan jumlah dokter umum yang kami sudah 7 orang, 1 orang dokter gigi, terus dilengkapi ada 12 poli. Dan 12 poli? 12 poli Pak. Ya, jadi apa saja polinya? Saya jabarkan poli umum, poli anak, poli lansia, poli PTM, terus poli KB Kia, terus ada poli paru, terus fisioterapi, terus poli gizi, terus 2 lagi ada IMS, 2 lagi catin, ada kalau selain poli kita ada ruang apa namanya Pak, apotiknya, pelayanannya gitu. Jadi 12 poli. Saya sarankan nanti mungkin yang ke-13 Bu, perlu ini bukan untuk pasien, tapi untuk karyawan. Polibal Bu.
volleyball. Ya, Volleyball ya, ya, Pak. lapangan Oke. voli misalnya biar bisa karyawannya kerja Kalau juga untuk gitu. di program itu bagus Pak. Iya, Itu ya mungkin saya saling kepada program Program berarti ya. kesehatan Oke. ya Pak ya, apa olahraga ya, Iya. olahraga Iya. ya Pak. Oke. Iya benar Pak. Jadi di sini bisa saya beritahukan kepada Bapak juga kalau ada polipaporit di sini Pak. Ada poli favoritnya? Ya. Ada Pak. Di sini Ada. ada polipaporitnya Oh, masyarakat. ini pasti sering paling banyak dikunjungi masyarakat ya. banyak, Pak. Paling banyak Iya. itu kita punya polifisioterapi. Fisioterapi. Fisioterapi. Polifisioterapi. Nah, Iya. biasanya kan pasien-pasien kalau yang punya penyakit yang PTM atau penyakit tidak menular seperti hipertensi serta stroke, terus ada gula atau DM ya, yang bahasa kita diabetes mellitus, itu harus fisioterapi Pak, karena dia kematian saraf. Kematian saraf itu tidak bisa seperti kita minum obat demam langsung Iya, iya, sehat. iya, 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 Jadi iya. kita perlu penanganannya di fisioterapi. Fisioterapi. Iya. Kita ada ahli fisioterapis juga di Kita sini. punya. Ini alasannya kenapa orang lebih Ke sini gitu. ke fisioterapi itu? Alasannya pertama dari penyakitnya Pak. Penyakitnya? Penyakitnya itu nggak gampang sembuh dan dia harus dirawat berulang Berarti kan kali. dia menyangkut saraf? Yes. Iya kan? Fisioterapi menyangkut saraf. Yes. Iya. Penyakit apa saja itu yang Pertama stroke saya bilang tadi. stroke? Stroke itu Berarti kan banyak kena stroke sini? lumayan Pak. Waduh, ini kena makanan kali ini ya. Ya. Apa karena makanan, Bu? Kira-kira sebabnya? Stroke Rata-rata itu stroke. kan dia berpengaruh kepada habit ya Pak, kebiasaan. Kebiasaan hidup kan? Ya, Ya. jujur saja di lingkungan kita ini mayoritas Melayu yang Makan notabene yang lemak. makanannya tahu sendiri kita Pak, Iya. santan, Santan. gulai ya. Kalau nggak lemak nggak enak Pak. Ah, iya betul, Bu. Saya juga kayak gitu, Bu. Sama Pak. Iya. hati-hati ya, Sama juga, Bu ya. Ibu jangan bilang hati-hati, Bu. Jadi Fisioterapi ada, gini Pak. saya buatnya. Ya, Fisioterapi fisioterapi. Ada. ya. Jauh saya dari Pekanbaru dulu ke sini. Kemudian apa lagi, Bu? Terus yang kedua di sini ada ini ke poli lagi. Masih Pak. fisioterapi. Oke. Saya Yang penasaran kedua, loh. kita ada penyakit diabetes mellitus. Kita tahu penyakit gula atau diabetes mellitus itu Pak, dia merusak organ. Ya sampai mata aja kita bisa kabur. Iya, Pak. betul, jelas. Katakan Ya. Terus merusak saraf-saraf juga Pak, saraf-saraf ujung. Belum lagi organ-organ di dalam yang lain yang bisa mengganggu seperti ginjal, paru. Gitu Pak. Jadi itu perlu penanganan yang bukan sekali minum obat langsung sehat. Ya. Iya, Apalagi betul, kalau dia betul. sudah jatuh kepada kelumpuhan. Pak. Jadi kita perlu adanya fisioterapi. Fisioterapi itu dia menangani pelan Pak dengan sinar, Iya, dengan iya, iya. masase gitu Pak ya. Nanti kalau Bapak bisa jalan-jalan ke belakang Pak. Saya boleh coba Saya juga nanti, Pak ya. dampingi. Karena Boleh. teman-teman saya Nyaman, juga Pak. ada yang kayaknya mau di apa nih, yang mau di Sangat fisioterapi nyaman kayak sekali, ini. Pak. Bisa, Capek Pak. kali badannya tuh kita Bisa, lihat tuh. bisa. Iya. Itu untuk Sangat malas-malas nyaman. tuh capek bisa. Iya. Pas sekali itu karena tadi ada yang mengeluh juga, Bu. Iya, yang iya. teman saya yang Boleh. Nah, itu yang ke fisioterapi ini biasanya pasiennya ya laki-laki atau perempuan yang paling banyak? Semuanya Pak. Semuanya. Laki-laki perempuan di sini. Kalau dominannya? Dominannya? Dominannya kayak perempuan. Perempuan, bukan laki-laki? Enggak sih. Enggak ya? Ada juga. Kenapa Pak? Karena Ada fisioterapi perempuan. Itu maksud saya begitu, Bu. Itu kebaca, Pak. Itu namanya kalau orang Minang bilang alun takilek lata kalam namanya itu, Bu. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Biasanya begitu ini karena biasanya fisioterapi itu biasanya banyak kan ya pasiennya laki Sini gitu kayaknya kan. perempuan sih, Pak, yang kalau banyak. saya lihat. Berarti perempuan yang paling banyak kena penyakit seperti itu ya. Karena yang faktor stres yang paling tinggi itu adalah perempuan. Pak. Oh begitu. Iya. Aduh kenapa suaminya punya Nggak usah kerja kita kali ya? Oke. Nah, ini lagi untuk apa namanya? Tadi kan kita bicara tadi masalah polinya tadi ya. Nah, alur pelayanannya seperti apa yang dapat dilakukan oleh pasien datang ke sini, ataukah ada hal-hal yang bisa mempermudah Siap. masyarakat Iya. untuk mendapat pelayanan di sini? Jadi Pak, itu pertanyaannya bagus sekali Pak, karena ini biar tahu juga masyarakat. Iya, karena Khususnya memang saya ngasih Kecamatan pertanyaan. Tanah Putih, Iya. ya. Jadi kita di sini ada dua alur pelayanan. Iya. Yang pertama adalah untuk pasien umum Iya. yang tidak prioritas, ya Pak ya, tidak prioritas di sini. Selain ibu hamil, anak Pak, terus sama lansia, itu kita buat alur pendaftarannya langsung ke meja pelayanan depan pengkajian awal. Ya, di situ ada pengukuran vital sign dan segala macamnya di situ Pak. Baru nanti dari pengkajian awal tuh dikirim ke poli-poli. Khusus untuk yang prioritas seperti TB paru. Karena menularnya ya Pak kalau TB paru, terus lansia, ibu hamil dan anak itu langsung kita kirim ke polinya masing-masing untuk Begitu. mempermudah Tidak akses harus mendapat pelayanan oleh- ke poli. Ada meja Oke, baik. prioritasnya. Oke, baik. Nah, saya ke Bu Tia ya, Iya. Dokter Tia. Ini kan Ibu bagian program ya. Nah, program apa saja yang ada di sini untuk
meningkatkan pelayanan, barangkali juga peningkatan kualitas puskesmas ini di masyarakat itu. Ya, apa aja program yang diterapkan? Baik, Pak, kalau untuk program kami kan bagian dari UKM, pelayanan dari kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat itu ada program intinya, ada program pengembangannya. Nah, yang inti itu kita ada punya program promkes, promosi kesehatan yang ada. Jadi tim kita ada PJ-nya, koordinator promkesnya turun ke masing-masing wilayah kerja, itu ada kunjungan berkalanya gitu, untuk memberikan masalah promosi kesehatan ya Pak ya. Terus ada program gizi, gizi kita yang paling banyak ini apanya kerjaannya ya Pak ya, karena memang banyak PR kita dari stunting, dari gizi kurang, juga ada gizi berlebih pun juga sekarang ada, cuman fokusnya ke gizi kurang sama stunting ya Pak ya. Lagi banyak-banyaknya yang lagi apa istilahnya kasusnya bukan kasusnya kegiatannya ini yang sekarang kayaknya arah ke sana ya, stunting segala macam. Iya, karena memang itu juga program dari pemerintah pusat. pemerintah pusat. Tambahan itu Pak. Terus ada bagian P2P, ini kebetulan saya koordinatornya juga. Itu kita di dalamnya ada bagian imunisasi. Jadi kayak imunisasi anak itu sekarang gratis dari dulu sih Pak. Di Posyandu ada imunisasinya, Pak, tumbuh kembangnya bekerja sama juga dengan orang gizinya ya. Terus dari P2P juga ada program kita sekolah ada turun UKS itu pengembangannya Pak ya, juga di situ. Terus ada juga ini P2P apa ya? Nggak apa-apa Bu. Iya. Kalau programnya banyak kayak gitu tuh Bu, ya pasti. Kalau sangat banyak begitu ya kadang ada lupa kita tuh Bu. Saya ulangi satu dulu ya Pak. Ya. Promkes, gizi, Kesga, kesehatan keluarga ya Pak ya. Terus ada Kesga tadi belum masuk. Kesga tadi termasuk gizi keluarga. ya? Oh, masuk ke gizi. Ya. Lanjut berarti lupa lagi. Terus ada Perkesmas. Perkesmas itu kayak kunjungan ke rumah. Sebetulnya ini yang kegiatan ini Pak memang namanya dipisahkan, koordinatornya dipisahkan, tapi pada saat pelaksanaannya ke lapangan, turun ke lapangannya kami bareng itu. Nanti ada orang promkesnya di sana, turun misal kayak promkes bekerja sama dengan P2P PTM, kami bergabung dengan koordinator PTM-nya. Jadi promkes juga dikasih tahu juga ada masalah kesehatan dari penyakit yang tidak menular. Tujuannya apa? Kami dari UKM ini kan Pak untuk promotif preventif. Nah, nanti kalau seharusnya kan kalau promotif preventifnya ini bagus, otomatis yang kuratif rehabilitatifnya di UKP berkurang. Aman itu gitu ya. Bagaimana kesehatan Cegah dulu ya. Kita cegah dulu. Nah, di situ Pak. Jadi makanya bekerja sama-sama turun. Nah, kalau untuk kesehatan pengembangannya itu ada UKS kami, ada UKGS itu usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan gigi sekolah. Itu kami turun ini Sekolah-sekolah berarti ya. Sekolah, ada 70 sekolah Pak tahun. Banyak 10 Kecamatan Jangan kaget Pak, memang begitu kami Pak. sekolah. Bayangkan. Ada yang turunnya dari sini jam 7.30 Ya, nanti pulang malam. Kita bulan hanya 12 Bu. Iya kan? 12 kali 4 minggu berarti 48 bulan. Berarti dalam seminggu itu 2 kali turun. Lebih Pak, lebih. Waduh. Iya, itu makanya jumlah makanya jumlah kami kan di sini kan banyak Pak. Jadi banyak, mereka ya. semuanya diberdayakan. jumlah yang nakes kita dalam 2 Iya. tahun Ibu ya. Juga, kalau yang sebelum 2 tahun ini Menarik, yang menarik. dokter jarang yang turun ke masyarakat karena apa? Karena kurang di pelayanannya. Sekarang Baik. alhamdulillah udah bisa saya bisa. sama beberapa dokter lainnya turun ke lapangan untuk memberi pelayanan di masyarakat. Baik, terima kasih Bu Tia, juga Bu Dokter Tia, Bu Dokter Ida, Bu Weni, Kapus. Kita sampai pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya saya biasanya suka udahlah gini. Saya minta 3 kata untuk puskesmas Sedinginan masing-masing ya. Bu Weni dulu. Ceria. 3 kata aja. Ceria. 1 baru. Oh gitu. Ibu 3. Hah? Ceria apa lagi? Ceria. Ceria itu moto kami Pak. Motonya ceria. Iya. Pak. Moto kami, tolong dong ditanyain moto kami. Cuma 1 aja. Ceria. 5 jadinya. Hah? Itu Ceria. kata. Cepat, efisien, Oh, begitu. ramah, Oh, ya. dan amanah. 5 berarti ya. Ceria. Berarti 5 juga jatah Ibu. Iya. 5. Ceria aja Pak, karena moto puskesmasnya itu Gitu. Pak. Semua aja ceria. Semuanya di situ. Kami semuanya Oke, ceria. baik. Jadi motonya adalah ceria, Ceria. begitu. Baik. Terima kasih. Ini Pak pinnya. Kami nggak pakai pin ya? Tuh Ada, saya nggak pakai. iya. Pinnya ceria, cepat,
cepat, efisien, ramah, inovatif, amanah. Amanah. Ya, terima kasih. Benar. Ya, kalau gitu terima kasih Bu Eni, Bu Ida juga, Bu Dr. Ida dan Bu Dr. Tia atas bincang-bincangnya yang cukup menarik dan mengasihkan ini. Jarang-jarang saya dapat narasumber yang perempuan semua ya, wanita semua gitu ya. Saya cukup berbahagia karena saya menjadi orang yang terganteng di sini gitu. Ya, pemirsa, mudah-mudahan perbincangan kita tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan mungkin juga kita bisa mengambil contoh dari Puskesmas Sedeginan ini dengan program-programnya yang sangat menyentuh kepada masyarakat, pelayanan yang sangat prima dan juga fasilitas yang sangat memadai untuk bisa membantu masyarakat mendapatkan kesehatan mereka dengan prima juga. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.